Epilog sebuah kemenjadian. Ini bagian penutup dari buku ini, dan epilog sebenarnya mengajak Anda untuk berdiskusi, tidak sekedar menjadi diri sejati, tetapi juga menjadi bagian dari komunitas sejati, menjadi Indonesia sejati, dan menjadi apapun yang melekat pada diri kita secara total atau secara sesungguhnya. Sebuah kemenjadian, ya, kita lihat kupu-kupu yang indah itu berasal dari ulat bulu yang jelek tampang. Itulah kemenjadian, sebuah sukses sejati atau sebuah capaian terhebat. Jadi bukan pada kejelekannya itu, melainkan pada kemenjadian, proses untuk menjadi yang tertinggi, yang terindah dari dirinya. Semua makhluk di alam berkembang menjadi kesejatiannya, lalu masing-masing berfungsi sesuai peran kehidupan. Ini menciptakan kesaling ketergantungan di alam. Sinergisitas membuat semesta berputar dan kehidupan terpelihara. Stabilitas beroperasi merawat kehidupan. Demikian juga setiap individu, bila ia bisa menemukan kesejatiannya lalu menjalaninya, maka kehidupan akan menjadi kaya. Sebab setiap orang saling tergantung, saling terhubung atas dasar keunikan talenta dan karakter. Cinta kasih mengalir dalam menyambungkan setiap titik kontak. Hidup akan penuh rona dan langit lebih cerah. Demikianlah setiap orang secara natural mencari kesejatian, menjalani kehidupan kontemplatif, tidak tergiring di dalam sebuah arus besar yang dibawa dari luar, tapi juga masuk ke dalam diri, meneliti diri untuk menemukan kesejatian diri. Itulah makna keberlampauan, melampaui sekedar tubuh fisik kita, melainkan masuk ke dalam menemukan emosi-emosi sejati kita, bahkan menemukan identitas spiritual kita. Itulah kesejatian. Menemukan kesejatian diri adalah cara untuk kita berkontribusi bagi rantai alam semesta. Apabila sebuah mata rantai tidak berfungsi atau tidak maksimal, maka secara keseluruhan rantai kehidupan akan rapuh. Demikianlah dalam kehidupan di alam semesta ini. Secara ideal, setiap orang telah ada untuk peran tertentu, untuk panggilan hidup tertentu, dan dengan menyukseskan peran itu, menjalani perannya secara sesungguhnya, maka dia dapat berkontribusi dalam membangun rantai kehidupan, rantai alam semesta, di mana semua saling tergantung dan saling terhubung. Demikianlah kita tidak hanya sekedar menjadi diri kita, tetapi juga menjadilah Indonesia sejati. Indonesia yang beragam, Indonesia yang berbineka. Seperti Taman Sari Keragaman penuh warna-warni bebungaan. Kita perlu juga menerima kekayaan pengetahuan, kekayaan pengalaman, kekayaan budaya dari luar. Namun yang paling utama adalah kekayaan budaya kita, kekayaan keindonesiaan kita. Maka kita tidak hanya menjadi diri sejati, atau menjadi diri sejati itu bagian di dalamnya adalah menjadi Indonesia sejati, menjadi etnis, ya, apapun etnis Anda, apapun budaya Anda, jadilah
yang luhur dari identitas etnis Anda. Jadilah yang terluhur dari agama yang Anda anut. Itulah Indonesia. Dan itulah bagian utuh dari menjadi diri sendiri. Biarkan semua adat dan etnis mengembangkan keunikan dan karakteristik budayanya. Biarkan semua adat dan etnis mengembangkan keunikan dan karakteristik budayanya yang khas. Betapa kayanya kita, betapa beragamnya budaya kita, betapa banyak etnis kita, semua dengan keunikannya, termasuk dalam kearifan lokalnya, local knowledge-nya, dan semua itu bisa saling terkait, saling berkontribusi untuk menghidupkan atau mewarnai apa yang disebut dengan Indonesia. Indonesia adalah kontribusi dari semua keragaman. Demikian juga biarkanlah kota-kota membangun gedung-gedung dengan corak rumah adat warna-warni dan ragam corak batik, tenun ikat, dan tenun adat. Itulah ciri khas kita. Membayangkan apabila semua kota membangun rumah dari rumah adat dengan corak rumah adat dan model rumah adatnya, maka sebagai turis lokal, setiap kita pergi ke setiap kota, kita menemukan betapa kayanya Indonesia. Karena masing-masing kota punya ciri khas keunikan dari gedung-gedung yang dibangunnya, bukan saja gedung pemerintahan, tetapi juga gedung-gedung pertokoan, gedung-gedung bisnis, bahkan model-model rumah milik masyarakat. Perumahan-perumahan dibangun semuanya dengan model dari rumah adatnya. Kita membayangkan para turis juga akan senang, akan merasa di surga begitu masuk ke Indonesia, karena begitu banyak dia dari satu kota ke kota lainnya menemukan ciri-ciri yang sangat unik. Tidak hanya dari gedung-gedungnya, tetapi juga dari corak budaya, dan bahkan juga nanti dari kuliner. Lihatlah kuliner-kuliner kita. Biarkan semua tradisi, adat, etnis mengembangkan jenis makanan khasnya. Indonesia adalah surga kuliner, penuh cita rasa. Menjadi Indonesia berarti kita mencintai seluruh adat dan budaya kita. Semua model-model gedungnya, model-model budayanya, kuliner-kuliner, makanan khasnya. Setiap etnis memiliki tidak hanya satu, tapi lebih dari satu makanan unik. Dan itulah Indonesia. Indonesia yang kaya, Indonesia yang sangat beragam, Indonesia yang tercatat juga peninggalan-peninggalan nenek moyang kita yang menunjukkan kecerdasan di masa lalu, menunjukkan capaian peradaban di masa lalu yang tidak kalah dengan negara-negara lain, bahkan untuk sebagian negara kita berada di depan dari segi capaian adat nenek moyang kita. Marilah menjadi diri sejati, menjadi Indonesia sejati. Terima kasih Anda telah membaca buku ini, dan Anda terus menjalani diri sejati Anda, termasuk di dalamnya menjalani diri sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara dunia, sebagai warga dari komunitas keagamaan Anda. Jalanilah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Itulah makna kemenjadian, yaitu menjadi diri sejati. Salam etnis Anda